Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dear Planologia, kali ini dari kanal Planologiku akan meneruskan berbagi terkait dengan proses penyusunan rencana detail tata ruang, khususnya pada tahap perumusan konsep dasar. Nah, bagi Planologia yang belum sempat mengikuti pembelajaran terkait dengan penyusunan RDTR ini, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, maupun belum mengenal RDTR, ya, Planologiku Ilmu sudah berbagi tentang video-video lainnya ya terkait dengan rangkaian proses penyusunan RDTR maupun pengenalan RDTR pada kanal Planologiku Ilmu. Begitu juga dengan nanti tentang penyusunan teknis PZ untuk RDTR ya. Planologiku Ilmu juga sudah berbagi. Silahkan diakses, dan kali ini nanti kita akan sharing tentang tahap perumusan konsep RDTR, tentunya masih berdasarkan Permen ATR nomor 11 tahun 2021. Nah, sebelum nanti kita berbicara tentang konsep RDTR, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan konsep ya. Konsep ini secara nominal itu dapat diartikan sebagai rancangan, ide ya, ataupun gambaran mental, sehingga konsep di dalam RDTR ini merupakan rancangan ide dari rencana detail tata ruang sebelum nanti ditetapkan sebagai peraturan kepala daerah. Nah, konsep dalam penyusunan RDTR ini nanti dirumuskan dengan mengacu pada RT RW kabupaten kota yang disusun RDTR-nya, kemudian mengacu pada pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang, kemudian memperhatikan RPJP dan RPJM dari kabupaten kota di mana RDTR tersebut disusun. Konsep RDTR ini dirumuskan dari hasil analisis, dan analisis RDTR sudah Planologiku Ilmu sharing di video sebelumnya, dan hasil dari analisis ini akan menghasilkan beberapa alternatif konsep RDTR terkait dengan rumusan tentang tujuan penetapan wilayah perencanaan dan struktur internal dari WP. Nah, nanti Planologia dari beberapa hasil literasi ini memilih kira-kira satu yang kira-kira paling baik untuk atau paling cocok bagi pengembangan WP berikutnya. Nah, hasil dari rumusan yang namanya konsep RDTR ini nanti akan berisi tujuan penetapan WP tadi yang terpilih, rencana struktur yang terpilih, kemudian rencana pola ruang, penetapan SPWP yang diprioritaskan, kemudian ketentuan pemanfaatan ruang ya, ini yang berkaitan dengan analisis RDTR. Sementara yang berkaitan dengan analisis PZ nanti akan muncul terkait dengan penetapan denominasi blok ya, perumusan aturan dasar, perumusan teknik pengaturan zonasi yang dibutuhkan jika ada, dan semuanya ya yang terkait dengan analisis PZ RDTR ini sudah Planologiku Ilmu bagikan pada video seri PZ RDTR, hingga nanti kita pada video ini akan berfokus pada konsep untuk hasil analisis RDTR atau yang di bagian biru yang sebelah kiri. Nah, kemudian di konsep analisis RDTR ini ya, ini merupakan bagian dari tahapan di dalam penyusunan analisis RDTR. Setelah kita menemukan isu-isu strategis, kita lakukan SWOT ya, kemudian kita analisis konsepsinya ya, sehingga nanti analisis konsepsi ini akan berkaitan erat dengan analisis-analisis sebelumnya, dan hasil konsepsi di dalam penyusunan RDTR ini nanti ya minimal ada konsepsi pengembangan terkait dengan tujuan penetapan BWP, rencana pola ruang, kemudian penetapan SPWP yang diprioritaskan, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasinya, jangan sampai lupa. Nah,
Sebagai pengingat juga ya, ada 16 analisis yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Di dalam 16 analisis itu nanti beberapa analisis itu akan mewarnai masing-masing muatan di dalam konsep RDTR ya. Dan ini nanti akan planologiku ilmu bahas satu persatu, mulai dari konsepsi penetapan tujuan, rencana struktur, rencana pola, penetapan SBWP, dan ketentuan pemanfaatan ruang. Dan kemudian nanti di dalam penyusunan alternatif konsepsi ini, terutama di poin tujuan dan rencana struktur, ruang itu harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip optimalisasi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan. Nah, kemudian penjelasan yang pertama terkait dengan proses penetapan tujuan penetapan PWP ini, kita perlu pahami ya, tujuan penataan wilayah perencanaan atau bagian wilayah perencanaan ini berisi nanti tentang ide ya ke depan atau tema yang akan direncanakan di wilayah perencanaan. Nah, otomatis karena ini merupakan tema, maka di dalam memformulasikan tujuan penataan BWP ini, kita tetap harus melihat bagaimana peran BWP itu atau peran BP itu dalam skala yang lebih luas, bagaimana kebijakan itu di atas itu mengarahkan wilayah perencanaan, dan bagaimana juga karakteristik internal di dalam wilayah perencanaan terkait potensi maupun kendalanya. Sehingga dari sana dengan isu-isu strategis yang kita temukan, kita formulasikan konsep kalimat tujuan penataan BP ini dengan rambu-rambu ya, sebisa mungkin bisa menjawab isu strategis ya, kemudian berorientasi ke masa depan, positif dan proaktif, mencakup keterangan yang merujuk pada indikator kualitas kota yang akan dituju, kemudian berorientasi pada target waktu dan menjawab pertanyaan bagaimana misi ini diwujudkan di dalam kegiatan ini, maksudnya kegiatan penyusunan RDTR ini. Nah, kemudian ini ada beberapa contoh terkait dengan kalimat tujuan penetapan BWP ya di dalam Perkada yang sudah ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah. Nah, kalau kita lihat memang di sini kebanyakan ya, hampir keseluruhannya itu terkait dengan target waktu itu tidak disebutkan ya sampai tahun keberapa ya. Akan tetapi di sini sudah dipahami bahwa RDTR itu umurnya 20 tahun ya, tetapi di sini masih sangat jelas ya masing-masing karakter WP-nya, kemudian tujuan ke depan jangka panjang dari kota yang kita susun RDTR-nya itu seperti apa, misalkan terkait dengan terpadu berkelanjutan, ada masyarakatnya yang jadi makmur sejahtera ya, ada macam-macam ya yang di sini masing-masing ini menggambarkan karakteristik dari wilayah perencanaan. Nah, berikutnya adalah kaitan dengan penjelasan perumusan konsep struktur ruang. Nah, konsep struktur ruang ini di dalam rencana detail tata ruang nanti akan menyangkut pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana, di mana konsepsi perencanaan struktur ruang ini kita susun berdasarkan hasil analisis kedudukan dan peran dari wilayah perencanaan, analisis sumber daya alam dan lingkungan, analisis transportasi pergerakan, analisis sumber daya buatan, analisis struktur internal, dan analisis kependudukan dan sosial budaya. Karena di sana harus memuat yang namanya susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana, maka output di dalam analisis konsepsi rencana struktur ruang ini ya adalah rencana pengembangan pusat pelayanan ya, kemudian rencana jaringan transportasi dan rencana jaringan yang meliputi jaringan komunikasi, sumber daya air, jaringan air minum, jaringan pengolahan limbah, sampah, drainase, dan prasarana lainnya yang dibutuhkan wilayah perencanaan. Nah, nanti hasil analisis dari konsep struktur ruang ini kita tuangkan di dalam peta, di mana peta pun juga akan terdiri dari peta struktur pelayanan, pusat pelayanan dan sistem jaringan ya, yang menyangkut jaringan itu kira-kira lewat mana. Nah, penjelasan yang ketiga terkait dengan konsepsi pola ruang. Nah,
pola ruang ini merupakan rencana distribusi zona ya pada ke dalam blok-blok ya sesuai dengan fungsi peruntukannya. Nah, konsep dan rencana pola ruang ini nanti dirumuskan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan ini nanti akan digunakan untuk alokasi ruang, dasar penerbitan izin, dasar penyusunan RTPL, dan dasar penyusunan rencana jaringan prasarana. Kemudian ya, di dalam konsep penyusunan rencana pola ruang ini ya ada beberapa dasar perumusan yang harus planologia perhatikan ya, terutama terkait dengan tujuan penetapan WP, rencana struktur ruang WP, rencana pola ruang dalam RT RW kabupaten, rencana pola ruang kawasan yang berbatasan, daya dukung daya tampung, kemudian review rencana proyeksi distribusi penduduk yang ada di dalam RT RW, dan mitigasi dan adaptasi bencana serta kebutuhan pelayanan dan pengembangan WP. Kemudian ada beberapa kriteria juga yang harus kita pertimbangkan, termasuk nanti mengacu pada rencana pola ruang RT RW, mengacu pada konsep ruang khusus RDTR perkotaan di kabupaten, mempertimbangkan daya dukung daya tampung, memperkirakan kebutuhan ruang, mempertimbangkan ketersediaan ruang, perhatikan rencana pola ruang di wilayah perbatasan ya, dan perhatikan mitigasi bencana serta nanti terkait dengan penyediaan RTH dan RTNH. Konsep penyusunan rencana pola ruang dari sini nanti ini sebenarnya dihasilkan dari dasar analisis terkait dengan analisis SDA, lingkungan binaan, sistem penggunaan lahan, sumber daya buatan, dan analisis ekonomi serta sektor unggulan. Nah, muatan rencana pola ruang ini sesuai dengan Peraturan Menteri ATR BPN nomor 11 tahun 2021 terdiri dari kawasan atau terdiri dari zona lindung dan zona budidaya, dan ini nanti kalau bisa ya hal-hal yang ada di RT RW ini nanti bisa kita sinkronkan, dan apapun yang ada di Peraturan Menteri ATR BPN ini kita sesuaikan dengan pola-pola ruang yang sudah ditetapkan di RT RW kabupaten kota masing-masing. Nah, kemudian terkait dengan penyusunan rencana pola ruang ini perlu dijelaskan juga bahwa dalam penetapan pola ruang itu perlu dihitung ya persatuan blok, distribusinya di mana saja, dan berapa luasannya di masing-masing blok ya, sehingga nanti ini bisa dibuat untuk untuk memudahkan kita mengkoreksi dengan membuat tabel ya. Nah, dalam penentuan klasifikasi zona subzona ya nanti baik lindung maupun budidaya itu perlu dibuat kriteria pengklasifikasiannya yang minimal di dalamnya sekurang-kurangnya memuat nama zonanya atau subzonanya, kodenya, definisinya, tujuan penetapannya, kriteria zona kriteria performa zonanya, kriteria perencanaan zonanya, dan penjabaran zona dan subzona ini harus memperhatikan dua hal ya, perbedaan dasar tentang pengertian zona, peruntukan ruang dengan kegiatan, dan hakikatnya nanti yang perlu dipegang ya, zona itu adalah fungsi ruang dan penjabarannya pun harus mengikuti perbedaan fungsi ruang. Nah, kemudian terakhir terkait dengan konsep pola ruang itu nanti dituangkan di dalam peta skala 1/5000 dan ditabelkan ya, di mana di dalam tabel itu jangan lupa ya nama zona, kode zona, kemudian subzonanya ya, kemudian sub WP blok dan luasannya. Nah, penjelasan berikutnya itu terkait dengan konsep proses penetapan ya SWP atau SBWP yang diprioritaskan. Nah, SBWP yang diprioritaskan penanganannya ini merupakan lokasi pelaksanaan salah satu program prioritas RDTR di mana nanti RTBL-nya akan disusun dan rencana teknis pembangunan sektoral itu akan dilaksanakan. Kemudian merupakan dasar pertimbangan di dalam penyusunan indikasi program prioritas RDTR yang 5 tahun pertama ya, selain narasi nanti harus ada tabel indikasi programnya. Kemudian untuk penetapan SBWP yang diprioritaskan ini ada beberapa dasar pertimbangan dan kriteria penetapan, di mana dasar pertimbangan ini terkait dengan tujuan penataan BWP atau WP, nilai penting dari SBWP atau SWP ya, kemudian kondisi ekonomi, daya dukung daya tampung, dan ketentuan perundangan. Sementara kriteria penetapannya ini merupakan faktor kunci ya untuk perwujudan rencana pola ruang dan rencana struktur, terutama terkait jaringan ya, prasarana dan pelaksanaan peraturan zonasi,
kemudian mendukung tercapainya agenda pembangunan dan pengembangan kawasan, kemudian merumuskan sub WP yang memiliki nilai yang sangat penting ya, yang kira-kira ketika ditangani itu multiplier efeknya itu sangat luar biasa ya. Kemudian juga merupakan sub WP yang dianggap penting untuk dikembangkan, diperbaiki, ya, dilestarikan ataupun direvitalisasi. Nah, SBWP yang diprioritaskan ini harus atau diwarnai dari hasil ya analisis SDA lingkungan, kemudian analisis ekonomi sektor unggulan, analisis sumber daya buatan, dan analisis lingkungan buatan, sehingga nanti hasilnya akan ada lokasi dan tema penanganan. Nah, lokasi ini bisa didelineasikan berdasarkan batas fisik, administratif, morfologi kawasan maupun karakter lainnya. Dan tema penanganan ini nanti harus mengacu pada ketentuan tema penanganan yang ada di pedoman ya. Bisa dipilih salah satu, baik itu perbaikan sarana prasarana, pengembangan kembali sarana prasarana, pembangunan baru maupun pelestarian atau perlindungan dari kawasan. Kemudian alasan utama di dalam perumusan SBWP ini juga masih perlu dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan dalam perumusan penataan SBWP seperti keseimbangan dan keserasian antar bagian wilayah, fungsi dan peran dari WP ya, kemudian potensi investasi, keunggulan dan daya saing, kondisi sosial dan lingkungan, peran dan aspirasi masyarakat, dan prinsip-prinsip lain yang merupakan penjabaran dari tujuan tersebut. Nah, ini adalah proses yang misalkan ya, contoh proses terkait dengan penetapan SBWP yang diprioritaskan. Kita bisa menggunakan tabel ya untuk mempermudah ya. Kita tetapkan dasar penetapannya apa, kemudian SBWP 1, SBWP 2, SBWP 3 itu nanti kira-kira tujuan-tujuannya itu tuh seperti apa nanti peran di masing-masing SBWP itu dalam WP ya, ini di dalam internal. Nah, kemudian terkait dengan WP ini ya, kita berikan contoh misalkan ini untuk Kedung Muni. Di dalam WP Kedung Muni ini SBWP yang diprioritaskan adalah pusat dari WP-nya, karena di pusat di WP-nya itu sekarang misalkan alasannya berkembang cukup pesat karena merupakan muara dari kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan di dalam wilayah perencanaan, baik kegiatan perekonomian, pertanian ya, kemudian ada kegiatan industri, ada kegiatan permukiman ya, yang semuanya bermuara di kawasan perdagangan dan jasa. Sementara di kawasan perdagangan dan jasa yang saat ini tumbuh itu misalkan masih banyak ya kawasan-kawasan bangunan cagar budaya yang ingin dilestarikan, karena ini nanti merupakan pusatnya, dan ini merupakan nanti kawasan yang diperkirakan memberikan multiplier efek yang luar biasa, sehingga WP1 ini ditetapkan sebagai SBWP yang diprioritaskan. Oke, berikutnya terkait dengan penjelasan rumusan konsepsi ketentuan pemanfaatan ruang. Ketentuan pemanfaatan ruang ini dalam RDTR Kabupaten itu merupakan upaya perwujudan RDTR dalam bentuk program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 tahunan sampai akhir masa perencanaan, dan ini nanti dituangkan dalam bentuk narasi serta dan bentuk tabulasi program khususnya yang 5 tahun pertama. Ketentuan pemanfaatan ruang ini berfungsi nanti sebagai dasar pemerintah dan masyarakat dalam memprogramkan investasi pengembangan WP, arahan untuk sektoral dalam menyusun program, dasar estimasi kebutuhan biaya, dan acuan bagi masyarakat untuk melakukan investasi. Nah, Planologia juga perlu memahami ya terkait dengan ketentuan pemanfaatan ruang itu terkait dengan poin-poin penting ya. Misalnya yang pertama terkait dengan program. Program itu merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah, lembaga, dan masyarakat secara terkoordinir untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan prosedur alokasi anggaran dan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Sementara kegiatan itu atau proyek ya merupakan bagian dari program yang dilaksanakan instansi pemerintah, lembaga, masyarakat ya yang berupa suatu keluaran tertentu sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur dari suatu program. Nah, program dan kegiatan ini juga memiliki karakteristik ya. Yang pertama, karakteristik terkait dengan program diantaranya satu, merupakan sebuah sistem
yang terkait dari hulu hilir. Terdapat daftar urutan prioritas, terdiri atas beberapa kegiatan yang terkoordinir dan antar kegiatan memiliki keterkaitan serta berorientasi pada outcome. Sementara karakteristik terkait dengan kegiatan itu, yang pertama bahwa penyusunan kegiatan harus merupakan bagian dari sebuah sistem program. Kemudian dalam perencanaan kegiatan harus memiliki kerangka batasan waktu, umumnya bersifat ad hoc dan berorientasi pada output. Nah, di dalam penyusunan ketentuan pemanfaatan ruang, khususnya pada proses penyusunan program utama ini, jangan sampai ya nanti kita tidak memikirkannya dari awal. Program itu harus kita susun dari awal, dari ketika planologia itu melakukan analisis ya. Jangan tiba-tiba ada ya ketika nanti membahas RDTR dan PZ sudah selesai, habis tenaganya, kemudian program ini tidak terpikirkan, kemudian hanya merupakan muara dari program-program sektoral yang sudah ada. Tetapi program ini harus dipikirkan ketika menganalisis yang namanya struktur, menganalisis pola, karakter tadi, kebijakan-kebijakan yang ada di atasnya, di analisis awal itu udah kita pikirkan nanti kira-kira ini nanti programnya apa ya, sehingga permasalahan-permasalahan yang mendesak ya, isu-isu yang sudah kita keluarkan di tahap analisis sebelumnya, kemudian bagaimana tujuannya, kebijakan strateginya itu sudah kita pikirkan, itu disusun programnya. Ada benang merah di sini ya, ketentuan pemanfaatan ruang ini nanti harus tetap didasarkan pada rencana pola ruang, rencana struktur ruang, ketersediaan sumber daya dan sumber dana, kesepakatan para pemangku kepentingan, kemudian prioritas ya pengembangan dari WP dan rencana pentahapan pelaksanaan programnya ya. Ini tetap nanti akan ada ya penyesuaian atau kita saling melihat ya, ini nanti RT/RW dijadikan acuan untuk pembangunan rencana pembangunan jangka panjang ya, dan kemudian ini juga kalau misalkan RPJP, RPJM-nya sudah ada, kita juga harus melirik ke sana sehingga ada sinkronisasi, karena pembiayaan penataan ruang itu ada di RPJM ya, dan rencana-rencana sektoral lainnya. Nah, kemudian penjelasan yang berikutnya terkait dengan ketentuan pemanfaatan ruang ini ya. Jangan sampai salah kemudian tiba-tiba ada muncul tabel indikasi program, karena ketentuan pemanfaatan ruang ini ditentukan dalam bentuk narasi tahapan ya. Kira-kira yang penting itu di 5 tahun pertama itu yang kita untuk mewujudkan WP itu apa dulu yang kita lakukan ya. Kemudian 5 tahun berikutnya seperti apa, baru yang 5 tahun pertama itu nanti kita susun tabel indikasi programnya. Nah, program ini nanti akan berisi tentang program perwujudan rencana struktur, baik rencana pusat pelayanan maupun rencana sistem jaringan, kemudian rencana perwujudan rencana pola ruang, baik nanti untuk perwujudan pola ruang di kawasan zona lindung ya, termasuk kebutuhan ruang terbuka hijau, kemudian perwujudan di zona budidaya ya, yang terdiri atas perwujudan penyediaan fasilitas sosial maupun fasilitas umum, kemudian perwujudan ketentuan pemanfaatan ruang di tiap zona, perwujudan intensitas pemanfaatan ruang ya di dalam blok ya, serta perwujudan tata bangunan. Terakhir adalah kelompok program lainnya yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan untuk perwujudan wilayah perencanaan. Ini adalah gambaran dari tabel untuk indikasi program yang di dalamnya minimal memuat program pemanfaatan ruang, lokasi, besaran biaya, sumber pendanaan, dan instansi pelaksana. Nah, ini yang perlu tadi ya, penjelasan yang terakhir terkait dengan program ini ya. Program itu bisa berorientasi pada output, juga bisa berorientasi pada outcome. Nah, program yang berorientasi pada output, misalkan pada kasus gambar di ini ada misalkan terkait dengan nanti perwujudan untuk sistem air ya. Misalkan dari sistem air baku itu misalkan butuh intake air baku, unit pengolahan, distribusi ya, distribusi cabang, sambungan air besi, ini nanti terkait dengan output proyek. Tapi nanti kalau misalkan
kita berkaitan dengan output, maka program yang kita berikan misalkan pembangunan intake air minum ya, pembangunan unit pengolahan, pembangunan pipa distribusi. Tetapi kalau kita berorientasi pada outcome, misalkan program pengembangan jaringan air minum untuk mengalir di setiap rumah ya, untuk jaringan distribusi misalkan untuk kecamatan A dengan misalkan target sekian sambungan satuan sambungan ya, sekian SR. Nah, itu saja yang bisa Planologiku Ilmu sampaikan. Nanti harapannya Planologia bisa membaca lebih lanjut ya tentang proses penyusunan RDTR ini di Permen ATR BPN nomor 11 tahun 2021 khususnya di lampiran 4 ya. Nanti bagaimana terkait dengan penjelasan materi konsep penyusunan PZ dan proses penyusunan RDTR pada berikutnya, silahkan Planologia nanti tengok di seri PZ RDTR, dan untuk proses selanjutnya untuk penyusunan RDTR ini silahkan tunggu di seri proses perencanaan di video yang lainnya, tentunya masih sesuai dengan NSPK yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.